Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel English from Indonesia. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9? Khusus hari ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout ASPD Kabupaten Bantul nomor 26 sampai 35. Nah, agar kalian berhasil dalam memecahkan soal tryout, mari langsung saja kita simak pembahasannya. Soal nomor 26. Which statement go with the card above? Di antara pernyataan-pernyataan berikut, manakah yang sesuai dengan kartu? Oke, kita lihat. Happy birthday to the strongest and most courageous man I know. You can count me among your many admirers. I love you, Dad, Evelyn. Pernyataan nomor 1, Evelyn has many admirers. Evelyn punya banyak penggemar. Jadi yang punya banyak penggemar siapa? Ayahnya. Jadi Evelynnya di sini salah ya. Kemudian nomor 2, Evelyn's dad is a brave man. Kata brave di sini artinya berani. Nah, berani bisa kita temukan di sini ya, sama dengan courageous. Jadi kemungkinan nomor 2 betul. Kemudian nomor 3, Evelyn sent the card to make a wish. Evelyn mengirim kartu itu untuk membuat permintaan. Kemudian yang nomor 4, Evelyn show her amazement to her dad. Evelyn menunjukkan kekagumannya kepada ayahnya. Di sini saya sudah berikan vocabulary-nya ya. Jadi kalian bisa, kalau tidak tahu courageous, admires, amazement, di sini sudah saya berikan. Oke. Kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi yang betul adalah nomor 2 dan nomor 4. Lanjut ke soal nomor 27. From the text, we know that the sender of the card is probably a. Di sini sender itu adalah pengirimnya. Jadi kalau kita mengirimkan message atau misalnya greeting card, sebuah kartu gitu, kartu ucapan, kita menemukan sendernya itu di bagian paling bawah. Nah, di sini Evelyn itu siapa? Di sini ada kata dad ya, berarti Evelyn kira-kira anak perempuannya dari ayahnya ini. Jadi yang artinya anak perempuan adalah daughter. Kalau yang B ini artinya saudara kandung. Kalau yang C ini father itu ayah ya. Kemudian sister itu saudara perempuan. Kemudian nomor 28 di sini ada teks pengalaman. Di sini ada one day when I was in 7th grade, I arrived at school too late. Jadi di sini penulis itu waktu kelas 7 itu pernah datang ke sekolah terlambat. I was afraid about what will happen. Saya takut dengan apa yang terjadi because my teacher did not like late student. Karena guruku tidak suka kepada murid yang terlambat. However, when I entered the classroom, something was going on. Tapi ketika saya masuk ke dalam kelas, itu sesuatu sedang terjadi ya. Every student was making noise and some girls were screaming. Setiap siswa itu ribut ya, dan kemudian beberapa gadis itu berteriak. All gather in the back desk. Jadi semua berkumpul di belakang meja. I was confused about what was happening. Saya bingung dengan apa yang terjadi. Then I turned around. Kemudian saya berbalik dan melihat gurunya datang dengan terrifying face, dengan wajah yang mengerikan. She looked very angry. Dia kelihatan sangat marah. Then I ran to the crowd. Kemudian saya berlari ke kerumunan. Soon I realized that a monkey was sitting at the teacher's chair. Jadi kemudian saya menyadari ada seekor monyet yang duduk di kursinya guru. The teacher came and shouted at us. Gurunya itu datang dan berteriak kepada kami.
But when she walked to her chair, ketika dia berjalan ke arah kursinya, her expression changed. Wajahnya berubah. She looked shocked. Dia kelihatannya terkejut. She screamed loudly. Dia teriak dengan keras. Then some boys took their rulers. Jadi beberapa anak laki-laki itu mengambil penggaris mereka. They used the rule to scare the monkey. Mereka menggunakan penggarisnya itu untuk menakuti monyetnya. Kemudian monyetnya itu run away through the window, melalui jendela. All were relieved. Semuanya menjadi lega. We were back to our desk. Kita kembali duduk di kursinya masing-masing ya. Thank God the monkey did not come back and we got no anger from the teacher. Jadi alhamdulillahnya itu monyetnya nggak balik lagi dan gurunya nggak marah lagi. Since then, semenjak itu gurunya itu menjadi lebih ramah terhadap kami. Pertanyaan nomor 28. The text tell us about the writers. Jadi ini tell us about itu sama dengan menanyakan topik. Feeling when he came late. Kenapa jawabannya nggak feeling when he came late? Karena ini hanya membicarakan tentang perasaannya saja. Perasaan ketika dia datang terlambat. Padahal yang dibicarakan tidak hanya feelingnya, rasanya ya. Kemudian a way to scare the monkey away. Bagaimana caranya untuk menakuti monyet? Ya enggak juga, topiknya bukan itu. Yang C, experience when a monkey came in his class. Pengalaman ketika ada seekor monyet yang datang ke kelasnya. Lah ini bisa jadi. Kemudian yang D, sad moment when the teacher were angry with him. Jadi saat dimana gurunya tuh marah terhadapnya. Ini yang lebih tepat adalah experience when a monkey came in his class ya. Kemudian nomor 29, which statement are in line with text? Mana pernyataan yang sesuai dengan teksnya? Nomor 1, the teacher came later than the writer. Jadi gurunya tuh datangnya setelah the writer. Tadi benar ya. I look around, saya berbalik kemudian melihat gurunya. Tadi dia bilang seperti itu. Atau kita lihat lagi. When then I turn around, only see the teacher coming with her terrifying face. Jadi dia dia masuk dulu kemudian berbalik, gurunya baru datang. Oke. Nomor 2, the teacher was angry with the writer. Apakah gurunya marah kepada the writer? Tidak ya, tidak sepenuhnya. Kemudian nomor 3, the writer didn't know what happens before. Si penulis ini nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Nah di sini dia di sini dikatakan soon I realize. Segera saya menyadari, berarti sebelumnya dia nggak tahu. Segera saya menyadari ada monyet yang duduk di kursinya guru. Berarti dia sebelumnya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi yang nomor 3 ini pernyataannya betul. Nomor 4, the writer scared the monkey away. Si penulis ini yang menakuti atau mengusir monyetnya. Padahal di sini tadi apa? Then some boys took their ruler. They used the rule to scare the monkey. The monkey ran away. Jadi yang mengusir enggak hanya penulis, tapi anak-anak cowok ya, anak-anak laki-laki di kelas itu. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Lanjut ke pertanyaan nomor 30. Di sini ada teks. Apakah kalian masih ingat ini semacam teks apa ya? Pancake. Jadi apa? Teks prosedur ya. Prosedur kan ada 2. Yang satunya resepi, yang kedua manual. Nah, yang ini khusus pancake ini adalah resepi atau resep ya, membuat sesuatu. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Which statement are in line with text? Mana pernyataan yang sesuai dengan teksnya? Kita lihat satu-satu. We should mix the flour with the milk first.
Jadi kalau misalnya first, langkah awal ya, kita langsung menuju ke langkah awal. Langkah nomor 1, whisk egg, milk, sugar, and vanilla together in a bowl. Ya ini yang dicampur. Ada flour tidak? Nggak ada di sini flournya. Di langkah nomor 1 itu hanya egg, telur, kemudian milk, susu, sugar, and vanilla. Jadi flournya tidak ada. Jadi nomor 1 salah. Kemudian nomor 2, we should cook pancake on high heat. Di sini yang perlu kita perhatikan ada kata cook, pancake, dan heat. Ada kata heat di mana? Di sini, di langkah nomor 3. Kita baca dulu. Heat a large non-stick frying pan over medium heat. Kalau di sini high, di sini medium. Jadi pernyataan nomor 2 salah. Nomor 3, we should cook the pancake twice. Kita harus memasak pancake-nya itu 2 kali. Kita lihat di langkah nomor 5, cook for 2 minutes until bubbles. Sampai ada gelembung-gelembung itu muncul di permukaannya. Kemudian langkah nomor 6, turn up, dibalik. Gitu. Jadi langkahnya benar ya. Kita memasaknya tuh 2 kali. Kemudian nomor 4, we can use cooking oil to grease the pan. Di langkah nomor 4, itu kata-katanya hanya dibalik saja. Grease the pan with butter or cooking oil. Sedangkan di 4 ini, we use cooking oil to grease the pan. Hanya dibalik kalimatnya. Jadi, pernyataan yang benar sesuai teksnya adalah nomor 3 dan 4. Selanjutnya, nomor 31. What should we serve the pancake with if we don't have any honey? Jadi apa yang harus kita tambahkan atau kita sajikan bersama pancake-nya itu kalau kita tidak mempunyai madu? Jadi madunya itu bisa diganti dengan apa? Jika kita nggak punya madu, kita menggantinya dengan bahan apa? Yang sama-sama manis adalah maple syrup. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 32. Ini ada sebuah teks. Apakah kalian masih ingat ini teks apa? Ya, ini ada once there was a crow named Jasper. Suatu hari ada gagak namanya Jasper. Jadi kalau seperti itu berarti teksnya naratif. Ada crow, gagak berarti dia naratif yang fable atau cerita tentang binatang. Kita langsung lanjut ke soalnya nomor 32. Which of the characteristic match for the characters? Jadi manakah sifat-sifat yang sesuai dengan tokoh utamanya ya, tokoh-tokohnya di situ. Untuk mencari karakteristik, caranya adalah kalian garis bawahi atau ditandai dulu karakternya siapa atau pemeran atau tokoh utamanya siapa aja. Di sini ada a crow named Jasper, kita tandai ya. Terus kemudian he was known, dia terkenal for his intelligent or quick thinking. Dia terkenal dengan kecerdasannya dan berpikir cepatnya. Kemudian di sini dia ada pesta ya, melihat suatu pesta binatang-binatang yang bisa berenang seperti bebek ya, dan binatang-binatang yang bisa berenang lainnya. Kemudian dia di sini unwilling to accept defeat, nggak mau menerima kekalahannya, dia nggak putus asa. Kemudian dia melihat a turtle, berarti tokoh utamanya ada 2, a crow sama turtle, kura-kura, resting by the riverbank, yang sedang istirahat di samping sungai, di pinggir sungai. Kemudian dia mendekati turtle dan bicara, dear friends, temanku, if you let me ride on your back, I can pluck fish from the water and share them with you. We both get to enjoy the fish. Jadi temanku, kalau misalnya kamu membiarkan saya berada di punggungmu, saya akan menangkap ikan dari air kemudian membaginya denganmu.
Kemudian the turtle agreed. Turtle-nya setuju. Kemudian setelah mendapat ikan, ini kemudian sharing them with the turtle. Jadi membaginya dengan turtle-nya itu. Nah, jadi karakteristiknya yang mana? Crow tadi apa? Intelligent. Intelligent bisa kita artikan dengan smart. Kemudian turtle-nya kind, baik ya, karena mau menolong, baik hati. Dan ini juga helpful, juga baik hati. Kemudian crow-nya gimana? Fair. Fair itu adil ya di sini. Fair itu adil. Jadi karena dari kalimat ini, sharing them with the turtle. Jadi dia membagikan ikan itu kepada turtle-nya. Jadi pernyataan yang benar mengenai karakteristik tokoh utamanya adalah si crow ini smart dan adil, turtle-nya itu baik dan suka menolong. Jadi ini jawabannya adalah yang 1 dan 2 ya, A. Kemudian masih dengan teks yang sama, kali ini yang ditanyakan adalah which statement states the moral value of the text. Jadi kalimat mana yang merupakan pesan moral dari teksnya itu? Ya, kalau sudah tahu ceritanya tadi, langsung saja kita lihat ya. Tapi di sini kalian harus fokus di kalimat terakhir juga. The other animal, binatang lain itu juga heran dengan Jasper intelligent, kecerdasannya si Jasper ini. Welcome him to the feast. Jadi mereka menyambutnya di pesta mereka. The crow not only enjoy, si gagaknya itu nggak hanya senang bisa menikmati makanan lezat, tapi dia juga berteman dengan teman-teman atau animal di pinggir sungai. Jadi moral value-nya apa tuh? Yang pertama, cooperation can lead to mutual benefit. Kerjasama tuh bisa membuat saling menguntungkan. Betul apa tidak? Kalau sesuai teks tadi, betul. Karena kan si crow-nya atau Jasper itu bekerja sama dengan turtle. Dan keduanya sama-sama menguntungkan. Jadi, betul. Kemudian nomor 2, true friends involve a willingness to sacrifice for each other. Jadi, teman sejati itu bisa mau berkorban untuk satu dengan yang lainnya. Di sini bukan saling berkorban, tapi saling menguntungkan ya, hanya kerjasama dan saling menguntungkan. Jadi nggak ada yang merugikan atau sacrifice. Nomor 3, intelligence and cleverness can overcome appearance limitation. Jadi di sini sudah ada saya berikan vocabulary-nya. Overcome itu mengatasi, apparent limitation batasan yang jelas. Jadi kecerdasan, kepandaian itu bisa mengatasi batasan yang jelas. Kemudian, jadi ini betul. Kemudian nomor 4, loyalty and responsibility can bring people together in time of need. Ini artinya apa kira-kira? Loyalty itu kesetiaan dan responsibility. Responsibility itu tanggung jawab ya. Bisa membuat orang bersama-sama ketika dibutuhkan. Ini yang lebih tepat adalah yang nomor 1 dan 3. Selanjutnya, soal nomor 34. Kita perhatikan dulu di teksnya. Hi Susan, I heard you've been selected in a student exchange program, right? Good job, dear. Yes, thank you, Uncle. I'm proud of you. It's not easy to pass the selection, but you are merit. I hope you do well out there. Thank you, but I need to study harder from now on. I need to improve my English skills. I wish I have enough time to practice. Don't worry, I'm sure you will get better along the way. Thanks. All I need is your support and prayers. Of course, I will always pray for your best. Good luck. By the way, where is your dad? Oh, he is at the backyard. Okay, I'll see him. Pertanyaan nomor 34 adalah what is the topic of the text. Jadi, teks ini membicarakan tentang apa sih sebenarnya ya? Kita langsung melihat ke opsinya. Yang A dulu. Supporting in someone program. Jadi, mendukung programnya seseorang. Sebenarnya dia nggak melakukan program apa-apa sih ya.
tapi dia hanya kepilih untuk dalam salah satu program pertukaran pelajar, tapi dia nggak punya program sendiri gitu ya. Kemudian yang B, congratulating on someone job, mengucapkan selamat pada pekerjaannya seseorang. Di sini sama sekali nggak membicarakan tentang job ya, tapi membicarakan apa? Pertukaran pelajar. Kemudian yang C, hoping for someone success, berharap untuk kesuksesan seseorang. Nah, di sini itu ada dua, I hope you do well out there, aku harap kamu melakukan yang terbaik di sana. Dan ada satu lagi, I will always pray for your best, saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Jadi yang C itu betul. Yang D, praying for someone health, itu yang salah haknya, mendoakan kesehatan seseorang. Apakah di sini cuma membicarakan tentang kesehatan? Tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hoping for someone success, yang C. Yang terakhir, nomor 35. Where does the dialogue probably take place? Jadi di mana dialognya itu kemungkinannya terjadi. Nah, di sini di kalimat terakhir itu kan pamannya tanya, by the way, ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Oh, itu ada di kebun belakang, ada di halaman belakang. Jadi posisinya kalau dia menunjukkan itu ada di belakang, ada di halaman belakang, berarti dia posisinya di mana? At the front yard. Jadi jawabannya yang B. Ya begitu tadi pembahasan kita dari nomor 26 sampai 35 soal ASPD Kabupaten Bantul. Saya akan melanjutkan, saya akan membahas nomor 36 sampai 50 di lain kesempatan. Jadi bagi anak-anakku semuanya yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian selalu update apabila saya sudah membuat video yang terbaru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.